Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Ayo, boom. Tiba-tiba, aura Lintian langsung mencapai puncak alam abadi. Selama 5 tahun ini, dia berlatih mendapatkan keuntungan besar setelah menyerap semua kemampuan 5 leluhur. Juga, dia termasuk jenius langka dan seorang yang mungkin melebihi tingkatan di leluhurnya suatu saat nanti. Mereka berharap dia bisa naik ke tahap yang tinggi dari mereka dan menembus belenggu dunia ini, mencapai alam dewa yang ada di legenda. Serangan 1000 pedang, Lintian berteriak dan menyerang. Pedang angin, leluhur Bing Shaosu menyerang juga. Boom, boom, beng, beng. Di atas langit, langit bergemuruh serangan pedang yang luar biasa, terlihat di langit. Melihat pertempuran di langit, menyebabkan mereka kagum dengan Lintian. Mereka tahu kekuatan saudara mereka Bing Shaosu, walaupun kekuatannya ditekan, tapi tetap luar biasa, bahkan sulit untuk orang di tingkat yang sama bisa bertahan lama. Di langit mereka bertarung, menggunakan kekuatan mereka. Sudah beberapa kali, mereka jual beli serangan yang mereka lakukan. Hahaha, bagus Lintian, satu kali lagi, terima jurus terakhirku ya, coba kau tangkis, jika kau bisa bertahan maka kau menang, kata Bing Shaosu dengan gembira. Sudah lama, dia tidak bertarung seperti ini. Lintian bukan hanya bertahan dari serangannya, bahkan melawan balik semua serangan yang dia lancarkan. Baik leluhur, aku akan mencoba menangkisnya, balas Lintian. Nafasnya sudah agak tidak beraturan, itu karena, bagaimanapun lawannya, adalah leluhur yang sudah di atas alam abadi. Walaupun, leluhur itu, menahan kultivasinya, setara dengannya, tapi tetap fisik dan ki-nya lebih daripada Lintian. Baiklah, leluhur Bing Shaosu lalu menjadi serius. Lalu di belakang punggungnya, muncul banyak pedang ki, dan setiap pedang ki-nya itu, mengeluarkan aura yang luar biasa. Lintian, ini adalah seranganku, serangan ini digabungkan dari sedikit ki di jantung pedang, cobalah bertahan, jelasnya. Melihat itu, Lintian berubah serius. Lalu dia menggerakkan tangannya dan membentuk sebuah segel. Beberapa simbol muncul di tangannya, lalu segel itu diarahkannya ke atas langit. Melihat segel yang dibuat Lintian, membuat Bing Shaosu memujinya dalam hati. Hahaha, bagus, ayo. Teratai 1000 pedang. Lalu seluruh pedang yang ada di belakang leluhur Bing Shaosu membentuk sebuah teratai, tapi itu dibuat oleh pedang. Setelah itu teratai itu bergerak dengan cepat ke tempat Lintian. Tidak bagus, kata para leluhur lainnya, melihat serangan yang dikeluarkan oleh Bing Shaosu, dia tahu itu sudah melebihi tingkat abadi. Tapi sudah terlambat, teratai itu sudah hampir dekat dengan Lintian. Melihat serangan yang datang Lintian pun tetap tenang, bahkan tidak ada rasa takut di wajahnya. Setelah menghembuskan nafas sesaat, lalu dia menggerakkan simbol di tangannya, menghadap serangan yang datang. Arai bintang api, bintang angin, bintang bumi, dia menggerakkan tangannya, dan membentuk 3 simbol. Dan sebuah pelindung, seperti api muncul di depan, lalu di belakangnya ada angin, yang membentuk dinding, lalu ada bumi, yang juga langsung membentuk dinding. Melihat 3 bentuk pelindung itu leluhur lainnya terkejut. Itu adalah arai tingkat 8 arai bintang, jelas Bing Zentian. Yang lain mengangguk, dan fokus dengan pertarungan di atas. Teratai pedang, bertabrakan dengan pelindung bintang api, setelah beberapa saat, bintang api pecah. Lalu bertabrakan dengan bintang angin, tidak bertahan lama itu pun hancur juga.
Tapi serangan yang dihasilkan teratai pedang mulai berkurang tidak sekuat yang pertama. Pada akhirnya, itu bertabrakan dengan pelindung bintang bumi. Tidak bagus, pelindungnya yang dibuat Lin Tian tidak bisa bertahan, kata Bing Ying. Iya, kita harus menyelamatkannya, balas Bing Lou. Tenang dulu, ada satu bintang lagi, yang belum ditampilkan, tapi... Bing Jin akan bicara tapi ragu. Tapi apa? Tanya mereka serentak. Di atas, Lin Tian mengepal tangannya, dan mencoba bertahan, tapi perisai bintang bumi mulai retak sedikit demi sedikit. Tidak bagus. Apa aku harus menggunakan yang terakhir? Tapi, dia agak ragu. Tapi setelah beberapa saat dia bertekad. Lalu segel di tangannya berubah lagi, dan dia mulai mengumpulkan ki-nya dengan cepat, lalu mendorong semuanya ke segel di tangannya. Jika diperhatikan, aura yang dihasilkan di simbol tangannya, seperti embun yang menyatu menjadi bintik-bintik es. Setelah beberapa saat, sebelum perisai bumi pecah, Lin Tian pun berteriak lagi. Bintang keempat, bintang es absolut. Dan segel di tangannya lepas, dan membentuk dinding beku, yang menakjubkan. Setelah segel selesai, teratai pedang itu berhasil menghancurkan bintang bumi, dan bertabrakan langsung dengan bintang es. Dan serangan itu pun saling bertabrakan dan hancur di langit. Boom! Suara keras memekakan telinga, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Sungguh tabrakan yang hebat. Lin Tian, teriak keempatnya di puncak. Gawat! Lin Tian, leluhur Bing Shaosu yang sedari tadi senang, dan lupa diri baru sadar, bahwa dia menyerang Lin Tian sedikit berlebihan. Itu menyebabkannya yang telah sadar, jadi cemas, lalu dia mencoba menghalau awan gelap, yang menutupi langit di dekatnya untuk mencari Lin Tian. Tapi setelah awan debu menghilang, berdiri di depannya masih seorang pemuda tampan, yang menampakkan tubuh yang bagus bertelanjang dada. Mungkin serangannya tadi menyebabkan bajunya robek, dia pun telah mencoba untuk bertahan sedemikian mungkin. Kalau tidak menggunakan bintang keempat, mungkin dia sudah terluka sangat parah. Lin Tian, mereka berempat terbang, dan datang di depannya. Bahkan leluhur Shaosu juga dalam sekejap datang di depan Lin Tian, dan membantu dia menopangnya. Aku baik-baik saja leluhur, katanya sambil tersenyum, walau senyumnya itu agak lemah. Sialan kau Shaosu, apa kamu mencoba membunuh cucuku? Teriak Bing Ying marah. Kamu ini, bisa tidak menahannya, lihatlah apa yang kamu lakukan kepada cucu kita, teriak Bing Zentian. Ais, aku kalau tahu seperti ini, tidak akan menyuruh dia bertarung denganmu, balas Bing Jin juga dengan kesal. Melihat saudara-saudaranya yang menyalahkannya itu, menyebabkan Bing Shaosu merasa bersalah. Dia memang terlalu keras kepada Lin Tian tadi, tapi itu pun juga tidak disengaja olehnya, karena dia terlalu asyik dan senang melihat Lin Tian yang bisa menyerang dan bertahan di setiap serangannya. Sudah leluhur Shaosu tidak salah, aku juga ingin menguji kekuatanku juga, dan apa batasku, jangan menyalahkannya. Aku merasa sedih jika kalian saling menyalahkan seperti ini, balas Lin Tian agak sedih. Melihat cucu mereka yang telah seperti ini, membuat hati mereka hangat. Bahkan dia tidak menyalahkan saudaranya lagi, dan dia malah menasehati mereka agar tidak saling menyalahkan. Inilah yang mereka suka dari Lin Tian, memiliki hati yang baik untuk keluarga dan orang di dekatnya. Dan tegas dalam menghadapi musuhnya dan orang-orang yang melawannya. Nak, maafkan aku, tadi aku terlalu ceroboh, kata Bing Shaosu dengan tulus. Dia juga sangat menyayangi Lin Tian, seperti cucunya sendiri. Bahkan mereka berlima, mungkin tidak segan, mengorbankan nyawanya untuk Lin Tian. Tidak apa-apa leluhur, aku senang, bisa bertarung dengan leluhur, katanya sambil tersenyum. Sudah, minum pil ini, biar energi dan darahmu kembali, kata Bing Lou. Baik, nak, lain kali jangan memaksakan diri, menggunakan apapun kekuatan es, mengerti, kata Bing Jin, dengan tatapan yang tajam. Saudara Jin, ada apa? Kenapa dia tidak boleh menggunakan kekuatan esnya? Tanya Zentian.
Yang lainnya juga penasaran, mendengarnya, dilihat dari serangan Arrai tadi, mereka bisa merasakan aura dan kekuatan yang luar biasa. Itu dia tidak bisa menggunakan kekuatan esnya saat ini, karena mungkin dia bisa kehilangan kendali atas dirinya, atau dia akan jadi lemah saat itu setelah mengeluarkan serangan berbentuk es, jelas Bing Jin. Alasannya, tanya Bing Ying agak curiga. Dia bisa menguasai 7 elemen lainnya, tapi tidak dengan es. Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tapi memang kekuatan esnya lebih kuat dari yang lainnya, yang ada di tubuhnya, jelasnya lagi. Mungkin itu juga terkait dengan darah di tubuh Lin Tian, itu mungkin juga terkait dengan orang tuanya, jelas Bing Jin. Mereka kaget mendengar perkataan Bing Jin itu, lalu melihat Lin Tian lagi. Setelah beberapa saat hening, lalu leluhur yang lain juga menegurnya setelah mengetahui alasannya. Lin Tian hanya mengangguk dan menerima nasihat leluhurnya itu. Karena dia sudah menganggap semua yang ada di Sekte Langit itu sangat penting baginya. Bahkan beberapa kali, saat pamannya bertemu dengannya, dia membantu membuatkan pil untuk membantu generasi muda sektenya, biar bisa menjadi lebih kuat, dan juga pil-pil yang dia buat selama ini juga diberikan ke sekte. Aku mengerti leluhur, jawab Lin Tian dengan hormat, setelah leluhur-leluhur itu selesai memberi nasihat padanya.